Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, Pilkada DKI Jakarta hampir bisa dipastikan akan berlangsung 2 putaran. Pasangan Ahok Jarot memenangi putaran pertama, disusul Anis Sandi di posisi kedua. Sementara Agus Silvi harus tersingkir dari pemilihan. Meski tidak signifikan pemirsa, perolehan suara penghitungan cepat Agus memang menarik untuk diperebutkan oleh kedua kandidat yang maju di putaran kedua Pilkada. Pengaruh koalisi partai pendukung AHY sebelumnya menjadi modal utama pasangan itu. Dan partai pendukung itu juga akan menjadi target bagi kedua kandidat yang maju di putaran kedua untuk mencari dukungan. Lalu pemirsa, bagaimana kira-kira strategi kedua kubu untuk merebut suara AHY? Dan kemana kira-kira akhirnya partai-partai pendukung AHY akan berlabuh di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta? Prime Time Talk kali ini akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio bersama kami, peneliti SMRC Sirojudin Abbas dan juga pengamat politik Sebastian Salang. Selamat bergabung Pak Sebastian, apa kabar? Ya, sehat? Baik. Habis nyoblos kan kemarin kan? Kalau Pak Sirojudin enggak. Kita tetangga. Iya, tetangga. Tapi kita bersyukur Pilkada berjalan dengan lancar ya, dengan aman ya. Betul. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai dialog, saya akan ajak Anda berdua dan juga pemirsa, kita akan simak bagaimana penyampaian data terkait dengan diskusi kita yang akan selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Carlos Michael langsung dari Grand Studio. Carlos, silakan. Iya, Doni dan bapak-bapak di studio sebenarnya ini merefresh kembali apa yang sudah menjadi hasil kemarin. Kita akan lihat bahwa untuk merebut suara AHY di putaran kedua setidaknya kita harus lihat dulu data dari hasil kemarin. Bahwa ini adalah perolehan suara menurut quick count atau hitung cepat yang dirilis oleh SMRC. Bahwa Ahok Jarot mendapatkan 43,19%. Kemudian Anis Sandi mendapatkan 40,12%. Sementara Agus Silvi 16,69%. Nah, jadi inilah suara yang akan diperebutkan adalah 16% milik Agus Silvi ini. Nanti di putaran kedua kita tentu sambil menunggu real count dari KPUD. Lalu kita lihat secara demografi perolehan suara bahwa Ahok Jarot menang di Jakarta Utara plus Kepulauan Seribu dengan angka 47,16%. Dan kita tahu bahwa justru kasus penistaan agama terjadi di Kepulauan Seribu dan saat ini sedang dijalani oleh Ahok proses hukumnya, tapi justru pasangan petahana ini menang di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Kemudian di tempat kedua 35,86% pasangan Anis Sandi dan 16,98% suara Agus Silvi ini sekiranya kemudian saat ini sedang dihitung-hitung untuk diperebutkan oleh dua pasangan calon lainnya yang akan berebut di putaran kedua. Lalu kita lihat di Jakarta Barat. Ahok Jarot menang 48,51%, Anis Sandi 35,19%, sementara 16,3% suara untuk Agus Silvi. Kita lihat kemudian selanjutnya kemenangan di Jakarta Pusat masih dimiliki oleh pasangan Ahok Jarot 45,36%, Anis Sandi 37,7%, sementara suara 16,94% milik pasangan Agus Silvi yang tidak bisa melanjutkan ke putaran kedua nanti. Lalu selanjutnya kita lihat Jakarta Selatan ini berbeda dengan Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Ini Anis Sandi yang menang di Jakarta Selatan 45,94%, di tempat kedua Ahok Jarot 39,44%. Sementara suara yang cukup rendah juga, tidak sama dengan sebelumnya sekitar 16%. Ini hanya 14,62% untuk Agus Silvi di Jakarta Selatan. Lalu selanjutnya kita lihat di Jakarta Timur. Ini juga dimenangkan oleh Anis Sandi 42,76%, Ahok Jarot 38,99%. Sementara ini suara yang cukup seksi, ini 18,25% persentasenya ini dimiliki oleh Agus Silvi. Dan pemirsa, kita akan lihat kemudian suara-suara ini ada 18%, ada 14% dan ada 16% di masing-masing wilayah administratif Jakarta. Ini akan menjadi kalkulasi bagi pasangan nomor urut 2 dan 3 untuk bisa diperebutkan nanti. Tapi kita lihat bagaimana masa putaran kedua ini akan berlangsung. Kita akan melewati 6 tahap
lagi ya, 6 tahap lagi untuk bisa menghasilkan gubernur dan wakil gubernur definitif nantinya. 16 Februari akan ada rekapitulasi, kemudian 4 Maret 2017 ada pengumuman resmi putaran kedua, 5 sampai 19 April 2017 akan ada rekapitulasi DPT, 5 sampai 15 April 2017 Jakarta akan kembali panas walaupun tetap musim hujan ya. Ada kampanye penajaman visi misi dan juga debat kandidat. Lalu tanggal 16 sampai 18 April 2017 akan ada masa tenang dan kita akan nyoblos lagi ya pada tanggal 19 April 2017 sebagai proses pemungutan suara. Jadi Doni dan juga bapak-bapak di studio, kita akan tunggu nanti prosesnya akan berjalan, tapi tugas Doni De Keyser untuk melanjutkan dialog siapa yang akan merebut hati sekitar 16-18% pendukung AHY di putaran kedua nanti. Oke, baik Carlos Michael. Tapi jangan lupa, sepertinya ada debat lagi ya Carlos ya? Iya, itu yang nanti Berapa kali? akan berlangsung sekali lagi pada tanggal 5, antara 5 sampai 15 April nanti, Doni. Nah, ini perlu dicatat juga karena biasanya debat itu bukan cuma pasangan calon yang mengemuka, tapi moderatornya yang ramai diperbincangkan ya. Iya, ini siapa tahu Doni De Keyser. Atau Carlos. Oke Carlos, terima kasih ulasannya. Kita lanjutkan dialog kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya pemirsa, kalau sekedar angka-angka, kita tidak bisa bicara soal tanda petik statistik belaka ya Pak Syarojudin. Statistik ini cukup penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak gitu kan. Tembak saja, kemana 16 yang hampir 17% itu akan berlabuh kira-kira di putaran 2? Kalau situasinya normal dan terbuka bagi kedua pasangan untuk berkompetisi secara sehat, tidak terlalu banyak intimidasi lagi. Ya, sehat yang seperti apa nih? Yang kemarin sehat tidak? Saya kira kurang sehat. Kurang karena, sehat ya? Melibatkan mobilisasi isu SARA yang melebihi harapan publik gitu. Dan harapan pemerintah juga itu melampaui ekspektasi pemerintah untuk bisa ditekan sekecil-kecilnya isu itu. Lalu jika terjadi tidak terjadi misalnya yang luar biasa seperti keributan antar kelompok pendukung, lalu jika koalisi antar partai-partai yang selama ini sudah ada di kubu Agus dan Silvi bisa terdistribusi dengan normal, misalnya. Maka banyak juga syaratnya ya. Kalau semua syarat terpenuhi, saya kira keuntungan masih ada di nomor 2 kalau terdistribusi gitu. Nah, secara normal kayak begitu. Tapi kan nggak mungkin persis seperti itu. Nah, negosiasi sedang berlangsung saat ini dan kalau kita lihat gejalanya, memang kelihatannya kita harus melihat chemistry antara partai-partai itu dengan dua kubu yang mungkin maju di putaran kedua. Nah, itu harus hati-hati dan tajam melihat chemistry antara masih itu. ya chemistry ya. Bukankah chemistry bisa saja berubah kalau kepentingan sama? Saya kira kepentingan yang sama sudah berakhir di putaran pertama ini. Nah, berikutnya sudah kepentingan kelompok sendiri-sendiri karena kalau menurut saya Pilkada DKI ini semacam panggung kecil yang berada di tengah-tengah panggung pertarungan yang lebih besar. Awalnya kita menduga panggung Jakarta ini ya panggung Jakarta gitu. Ternyata di akhir-akhir itu semakin terbuka, baik dari sisi pendukung Anies, itu jelas-jelas Pak Prabowo menyatakan secara terbuka di depan publik bahwa ini hanya satu langkah menuju 2019 untuk percalonan kembali. Juga Pak SBY juga secara langsung menganggap ini bagian dari pertarungan pengaruh beliau dengan Presiden Jokowi, misalnya begitu. Nah, sekarang Agus sudah tidak mungkin lagi maju di babak kedua. Pertanyaan berikutnya, apakah ada prasyarat yang memungkinkan Pak SBY bergabung di kubu Pak Prabowo yang jelas-jelas sedang menyiapkan diri untuk maju di 2019. Iya.
Sementara ke kubu Ahok, chemistry-nya juga saya kira. Bisakah Pak SBY Demokrat rekonsiliasi dengan PDIP? Tapi jangan lupa, kan ada rencana ya Pak Sebastian, jadwal SBY ketemu dengan Presiden Jokowi kan setelah pilkada ini. Kita kan tidak tahu, siapa tahu dengan secangkir kopi di teras belakang istana bisa merubah chemistry gitu kan. Anda melihatnya petanya seperti apa kira-kira nih? Jadi ada kemungkinan diplomasi secangkir kopi. Iya. Atau tahu goreng kesukaan Pak SBY gitu kan disiapkan di istana. Gimana kira-kira? Ya, memang menarik sekali ya membahas Pilkada Jakarta ini. Pilkada rasa pilpres ya? Jadi Pilkada rasa pilpres itu memang betul. Jadi ada ketegangan yang luar biasa menjelang Pilkada. Lalu kemudian kemarin ini berhasil klimaksnya itu dengan, saya kira dengan sangat baik. Situasi aman, lalu kemudian prosesnya semua berjalan dengan baik meskipun ada catatan di sejumlah tempat. Overall menurut saya baik. Lalu kemudian pesan yang lain juga sangat menarik, di mana pasangan nomor 1 itu dengan gagah mengakui bahwa pertarungan saya berhenti di sini. Ya, itu sifat satria ya. Selamat kepada dua pasangan calon yang akan melanjutkan pertarungan berikutnya. Itu adalah pesan yang sangat positif saya kira bagi bangsa ini dan juga bagi generasi muda khususnya, bahwa kita mesti bermain fair. Ya, sebentar. Ini sebelum lebih lanjut nih Pak Sebastian. Kira-kira Pak SBY memang strateginya begitu? Menaruh AHY untuk posisi siap kalah, atau sebenarnya SBY kan ahli strategi kan? Ini batu loncatan untuk 2019 menurut pengamatan Anda? Jadi sejak awal kan memang semua orang membacanya begitu. Jadi pertarungan di Jakarta ini merupakan batu loncatan untuk langkah politik berikutnya. Jadi ada sasaran yang lebih besar yang ingin dicapai. Berarti kalau menang nggak masalah dong sebenarnya kan di sini. Jangan lupa bahwa dalam setiap pertarungan mimpinya selalu menang. Mimpinya selalu menang. Mimpi bapak atau anak? Ya, dua-duanya. Saya kira kalau sejak awal mimpi AHY ini tidak menang, saya kira dia akan mikir juga untuk maju. Tapi saya kira dua-duanya punya mimpi yang sama gitu. Tetapi begitu kalah harus tetap mengambil poin di situ. Dan saya kira ini yang dimainkan oleh AHY, meskipun sudah kalah dengan pertarungan yang luar biasa selama ini. Nah, di akhirnya tetap harus memberikan poin positif. Dan di situ saya kira dia tampil sehingga ada memori positif yang terekam di memori publik. Tapi jangan lupa dia harus memori itu dia pertahankan selama 2 tahun ke depan kan? Sehingga kalau mau melangkah untuk ke periode berikut, katakanlah kalau mau main untuk DPR dari DKI Jakarta, saya kira dia akan dengan mudah untuk masuk ke Senayan. Lalu kemudian dengan persiapan yang mantap, dia akan paling tidak menjadi ketua fraksi atau langsung jadi ketua partai. Ketika dia menjadi ketua partai, maka seorang AHY bisa duduk bersama dengan Kapolri, bisa duduk semeja dengan Panglima TNI dan lain sebagainya. Jadi ini memang langkah politik yang menurut saya juga menarik dipersiapkan oleh Pak SBY untuk ke pertanyaan selanjutnya saya harusnya tanya ke Mas Ibas. Bagaimana perasaan Ibas kalau itu terjadi? Nggak usah dijawab. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami Prime Time Talk.